Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 22 Maret 2023. Kali ini bersama saya Ayu Alvini Akori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah disiapkan tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini siang selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, Bribka AS anggota Polres Samosir yang ditemukan tewas akibat menenggak racun sianida, syarat akan kejanggalan dan keluarga menduga almarhum bukan bunuh diri, melainkan dibunuh. Pernyataan itu disampaikan ketika menggelar konferensi pers kepada awak media. Pihak keluarga menduga bahwa almarhum yang sebelumnya berdinas di Polres Samosir melakukan tindak bunuh diri dengan cara meminum racun sianida adalah tidak benar. Hal itu karena dari dokter forensik menjelaskan bahwa adanya luka memar pada bagian belakang almarhum yang disebabkan akibat trauma benda tumpul. Pengacara pihak almarhum Bribka AS Fridolin Siahaan mengatakan bahwa kematian Bribka AS akibat bunuh diri tidaklah benar. Mereka menduga bahwa AS sengaja dihilangkan nyawanya lantaran ingin membongkar praktek penggelapan pajak di Samsat Pangururan. Merasa adanya kejanggalan, pihaknya pun melaporkan kejanggalan tersebut ke Polda Sumatera Utara. Istri almarhum Bribka AS Jenny Irene Simorangkir berharap adanya keadilan bagi dirinya untuk mengungkap kematian suaminya yang sebenarnya. Dirinya pun meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar bisa membentuk tim pencari fakta akan kematian suaminya. Karena tanggal 3 suami saya masih berangkat kerja. Saya berusaha hari Minggu datang ke Polres untuk mencari suami saya yang ingin membuat laporan. Tapi katanya karena belum 3 kali 24 jam saya belum bisa membuat laporan. Hari Senin tanggal 6 saya juga datang jam 10 pagi ke Polres untuk mencari suami saya. Tapi mereka mengatakan jam 1 sudah menjadi mayat. Kenapa saya tidak dibawa ke TKP padahal saya dari jam 10 sudah di Polres Samosir. Sebelumnya, Bribka AS anggota personil Polres Samosir ditemukan tewas di Desa Siogung Ogung, Kabupaten Samosir pada Senin 6 Maret 2023 akibat bunuh diri. Bribka AS bunuh diri dengan menenggak racun sianida akibat terbongkarnya praktek penggelapan uang pajak senilai miliaran rupiah. Kita ke informasi lain pemirsa, satu hari menjelang bulan Ramadan, Bupati Labuhan Batu Selatan sidak harga pasar Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sidak harga tersebut dilakukan meliputi harga sembako, sayur-sayuran, daging ayam, dan daging sapi. Pada umumnya jelang bulan Ramadan harga sembako dan lain akan mengalami kenaikan dan untuk pertama kali kepala daerah sidak ke pedagang sayuran dan bumbu dapur yang harganya tidak mengalami kenaikan. Namun saat sidak kepada pedagang daging ayam mengalami kenaikan, sedangkan daging sapi tidak terdapat kenaikan dan masih normal. Pada kesempatan itu juga pada saat sidak pemantauan kondisi drainase dan kios pedagang pasar Kota Pinang, Kepala Daerah Labuhan Batu Selatan Edimin menyampaikan bahwa sidak hari ini tidak ada harga masih stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Meskipun demikian nantinya di bulan Ramadan pemerintah akan melakukan pasar murah dan bekerja sama dengan pihak swasta. Alhamdulillah hasil bahan pokok untuk di pajak Kota Pinang, yaitu sebagai ibu kota Kabupaten Selatan, tidak ada mengalami lonjakan harga. Karena kita cek sudah semua, di sini aparat dari kepolisian, ada Pak Waka, ada Pak Kasar Eskrim, dan di sini ada Pak Wakil dan Sekda semua, kami sudah pantau langsung. Insya Allah kita lihat semua para pedagang yang kecil ataupun yang besar tidak ada membuat spekulasinya harga naik. Pemirsa, akibat ekonomi warga yang merosot hingga daya beli yang kurang, para pedagang daging sapi di pasar tradisional Pasar Baru Panyabungan banting harga hingga Rp30.000 per kilogramnya. Sejumlah pedagang dadakan di pasar tradisional Pasar Baru Panyabungan Mandailing Natal banting harga daging segar mencapai 70% dari harga Rp170.000 per kilogramnya. Menurunnya harga daging sapi hingga mencapai Rp30.000 per kilogramnya ini terjadi sejak sore hingga tengah malam tadi. Akibat sepinya minat pembeli disebabkan ekonomi masyarakat merosot. Bahkan para pedagang mengaku rela menjual daging dagangannya dihargai yang sangat murah dari biasanya untuk menghindari daging rusak.
Terpaksa pedagang musiman menjelang bulan suci Ramadan ini banting harga hingga 70%, yang sebelumnya harga daging segar ini mencapai Rp170.000 per kilogramnya. 30.000 itu per kilo apa gimana Bang? Ya, bisa dibilang per kilo lagi banyaknya nih ya. Jadi tadi pagi berapa harganya Bang? Kisaran 170-180. Jadi kenapa bisa turun malam ini? Ya berhubung dagangannya udah mau habis ya kan. Oh makanya diturunkan gitu Ya. Bang ya. Jadi orang abang jualan ini berapa ekor sapi tadi Bang? Satu. Turunnya harga daging sejak sore hingga malam membuat masyarakat tergiur menyerbu pasar daging di pinggir jalan lintas Sumatera di Pasar Baru Panyabungan dengan harga Rp30.000 per kilogram yang sebelumnya Rp170.000 per kilogram. Sejumlah masyarakat dari luar Panyabungan juga menyerbu pasar daging dadakan. Oh jadi Cirebon berapa harga biasanya Bang? 130. 130. Berarti kalau di Madinah masih terbilang murah gitu Bang ya? Ini macam. Ini macam. Rencananya ngambil berapa kilo ini Bang? Daging 1 kilo atau 2 kilo, supnya 1 kilo atau 2 kilo. Itu Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, guna mempererat dan memperkokoh rasa persaudaraan di antara Punguan Pomparan Raja Hinalang PPRH Dohot Boruna Bere IB Bere Kota Medan dilakukan pesta Bona Tahun sekaligus pengukuhan pengurus periode tahun 2023-2027 di Medan kemarin. Pesta Bona Tahun Punguan Pomparan Raja Hinalang Siahaan diawali kebaktian dengan tema Peliharalah Kasih Persaudaraan yang diambil dari Ibrani 13 ayat 1 dengan subtema Hendaklah kamu memelihara kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam setiap kesukaran. Ketua Umum PPRH Kota Medan Antoni Siahaan dalam sambutannya mengatakan, untuk mensukseskan PPRH Kota Medan, seluruh pengurus siap menerima berbagai kritikan dan masukan untuk kemajuan PPRH Kota Medan. Sebagai Ketua Umum, Antoni mengaku bangga karena sangat didukung oleh marga Siahaan dan keluarga besar yang tidak hanya berasal dari Kota Medan, namun dari kabupaten kota Sumatera Utara, bahkan dari Pulau Jawa. Antoni Siahaan mengatakan program utama Pomparan Raja Hinalang Siahaan Kota Medan yakni untuk mempererat rasa persaudaraan dan kesatuan serta rasa persaudaraan di antara Raja Pomparan Hinalang baik anak, boru, bere, dan IB Bere. Kedepan PPRH akan meningkatkan program melalui peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi anggota sehingga kesejahteraan PPRH lebih meningkat agar dapat berpartisipasi dalam konteks lokal, regional maupun nasional. Konteks lokal, regional maupun nasional. Hinalang ini adalah untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Sedangkan program kerjanya yang utama adalah bagaimana mempererat rasa persatuan dan kesatuan, rasa persaudaraan di antara sesama Pomparan Raja Hinalang. Ke depan kita akan mencanangkan bagaimana lagi mempererat rasa kebersamaan ini. Mungkin nanti ke depan juga kita akan meningkat kepada peningkatan kualitas SDM, peningkatan ekonomi anggota, berkolaborasi ya. Karena kalau kita sendiri ya kita nggak bisa. Jadi kalau mau lari jauh maka larilah bersama-sama. Tetapi kalau mau jarak dekat, larilah disiplin sendiri. Jadi kebersamaan adalah hal yang utama dalam hal tersebut. Ketua Umum Pomparan Parsadaan Somba Debata PPSD Siahaan Dohot Boruna Kota Medan, Kombes Pol Purnawirawan Dr. Maruli Siahaan mengatakan, melalui kepengurusan PPRH Kota Medan di bawah kepemimpinan Antoni Siahaan dapat membangun kebersamaan sehingga beban yang dimiliki dapat dipikul dengan ringan dan tuntas. Maruli Siahaan juga berharap PPRH Kota Medan dapat membina generasi muda sehingga bisa menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Kita bersyukur bahwa hari ini sudah dilantik pengurus punguan atau kumpulan Raja Hinalang Sekota Medan anak boru bere. Harapan kami sebagai Ketua PPSD Kota Medan agar para pengurus yang baru
untuk merencanakan program dan melanjutkan program yang sudah dilakukan oleh selama ini, yang terutama adalah peningkatan sumber daya manusia, itu yang paling utama. Kemudian selanjutnya bagaimana kita melihat para warga Siahaan Raja Hinalang yang ada di Kota Medan ini, baik di tingkat kehidupan, termasuk juga di tingkat perekonomian, ya ini juga perlu menjadi perhatian. Jadi harapan kami supaya ketua mampu untuk membuat terobosan, saling membantu, sehingga sampai di tingkat sektor nanti bisa merasakan bahwa punguan ini sudah berbuat dengan baik. Ketua Panitia Pesta Bonataon PPRH Medan, Bangun Taruli Siahaan mengatakan seluruh Pomparan menyambut antusias kegiatan yang dilakukan mengingat sudah 3 tahun tidak melakukan Pesta Bonataon akibat pandemi COVID-19. Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Penasehat Weslin H. Siahaan memberikan ulos dan bulang-bulang kepada Ketua Umum PPRH Kota Medan Antoni Siahaan. Pesta Bonataon dirangkai dengan Mamuhai Gondang Siahaan, pengurus PPRH, panitia dan ketua Marompu Manortor pengurus PPSD Kota Medan, Pomparan Ompu Raja Sidodong Dohot Boruna, Mataniari Binsar Tulang Sitemayang, dilanjutkan dengan pemberian ulos. Meningkatkan pelayanan permohonan paspor tanpa antri, imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan handalkan mobile paspor. Bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang, saat ini tidak harus khawatir karena pemerintah terus melakukan peningkatan terhadap pelayanan publik, seperti kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan yang terus melakukan sosialisasi tentang pelayanan permohonan paspor secara mobile. Saat ini masyarakat yang akan mengajukan permohonan paspor dapat memilih waktu dan lokasi sesuai jadwal yang diinginkan. Masyarakat yang akan membuat pengajuan paspor bisa mendownload aplikasi mobile paspor terlebih dahulu setelah verifikasi data sesuai domisili dan menentukan tanggal kedatangan ke imigrasi. Selanjutnya akan mengikuti proses wawancara, foto, sidik jari, dan lainnya, serta paspor akan selesai dalam waktu 4 hari kerja. Terlihat salah satu pemohon paspor di Kota Medan sedang melakukan sesi wawancara verifikasi data di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan, Jalan Gatot Subroto Medan, Sumatera Utara kemarin. Dalam melakukan wawancara dan verifikasi data, petugas melakukan perekaman foto, sidik jari, dan lainnya. Untuk mengakomodir penuhnya masyarakat dalam pengajuan paspor, imigrasi menyediakan program inovasi praktik baik. Salah satunya adalah Smart Easy Passport. Layanan ini adalah layanan secara kolektif dan akan dilayani dan diproses pada hari libur kerja. Ya, jadi setiap kantor imigrasi itu telah membuka layanan paspor secara elektronik melalui aplikasi tadi. Di situ terdapat kuota paspor di setiap kantor. Tidak harus juga di kantor imigrasi Medan. Di Medan ini ada beberapa kantor imigrasi. Ya, di Belawan ada, di Solonya ada, atau kita punya unit layanan paspor di daerah Kuala Namu. Nah, itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat juga sehingga tidak terfokus hanya di kantor imigrasi Medan. Silahkan lihat kuota yang ada di situ, pilih kantornya, lalu tinggal berproses seperti yang tadi kami jelaskan. Bagi masyarakat yang telah mengikuti sesi wawancara dan verifikasi data dinyatakan lulus oleh petugas, maka pemohon bisa langsung mengajukan permohonan pengiriman paspor ke loket pos yang telah bekerja sama dengan kantor imigrasi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan menggelar sosialisasi daerah pemilihan dan jumlah perolehan kursi di Ballroom Hotel Grand Suma, Blok Songo, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan kemarin. Sosialisasi ini sesuai PKPU nomor 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta tahapan-tahapan pemilu 2024 mendatang. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Labuhan Batu Selatan memiliki 5 dapil, terdiri dari Dapil 1 Kota Pinang, Dapil 2 Kampung Rakyat, Dapil 3 Torgamba A, Dapil 4 Gabungan 2 Kecamatan, yaitu Torgamba B,
Silangkitang, dan Sungai Kanan termasuk ke Dapil 5, dan alokasi jumlah kursi yaitu Dapil 1 Kota Pinang sebanyak 7 kursi, Dapil 2 Kampung Rakyat sebanyak 7 kursi, Dapil 3 Torgamba A sebanyak 7 kursi, Torgamba B Dapil 4 sebanyak 6 kursi, sedangkan Dapil 5 yang merupakan gabungan Silangkitang dan Sungai Kanan jumlah kursi sebanyak 9 kursi. Ketua KPU Labuhan Batu Selatan Effendi Pasaribu menyampaikan tujuan sosialisasi ini agar masyarakat mengetahui secara luas tentang bagaimana daerah pemilihan dan alokasi nantinya digunakan untuk pemilu tahun 2024. Dengan keputusan PKPU nomor 6 tahun 2023 melakukan sosialisasi terkait dia penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten Kota di Labuhan Batu Selatan. Peserta hari ini terdiri dari semua partai politik yang ada di Labuhan Batu Selatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh agama. Agar masyarakat mengetahui secara luas tentang bagaimana daerah pemilihan dan alokasi kursi yang nantinya digunakan untuk pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Sedangkan untuk daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara masuk wilayah Sumut 2. Pemantauan hilal di Kota Medan, Sumatera Utara berlangsung di Observatorium Ilmu Falak, salah satu perguruan tinggi swasta kemarin. Meski hilal tak terlihat di Kota Medan karena cuaca yang kurang mendukung, namun hilal terlihat di wilayah lain Sumut berada di ketinggian 8 derajat dan puasa Ramadan diputuskan pemerintah jatuh pada hari ini, Kamis 23 Maret 2023. Pengamatan hilal di Observatorium Ilmu Falak, salah satu universitas swasta di Kota Medan yang terletak di Jalan Denai Medan, Sumatera Utara, sempat terkendala akibat cuaca yang sempat mendung. Namun, tim Rukyatul Hilal Observatorium Ilmu Falak UMSU yang melakukan pengamatan di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah dapat melihat hilal berada di ketinggian 8 derajat. Berdasarkan ilmu astronomi falak bahwa ketinggian di atas derajat maka sudah memenuhi aturan pemantauan guna penentuan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Observatorium Ilmu Falak UMSU menurunkan 3 alat canggih guna pengamatan hilal yang juga dihadiri oleh Wali Kota Medan ini. Meski ada perbedaan pemerintah dan Muhammadiyah dalam metode ilmu penentuan 1 Ramadan, namun pihak Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumut ini memfasilitasi masyarakat dan bekerja sama dengan Pemko Medan dalam melakukan pemantauan hilal. Wali Kota Medan Bobi Nasution yang hadir dalam pemantauan tersebut mengatakan pemantauan hilal di Observatorium Ilmu Falak, salah satu universitas swasta di Kota Medan ini juga menambah ilmu dan pengetahuan masyarakat terkait ilmu astronomi terkhusus dalam pengamatan Rukyatul Hilal. Selain itu, Wali Kota Medan juga mengimbau agar masyarakat tetap menjaga kerukunan dalam suasana Ramadan kali ini. Ada 2 titik tadi Pak ya, rekornya dari Medan dan dari Barus. Memang kalau secara ketinggian di Medan ini ada sudah mencapai 8 derajat, sudah terlihat Pak ya. Secara sudah terlihat, namun tadi saya sampaikan kalau memang untuk di Kota Medan sendiri kita lihat pakai alat ini memang dengan cuaca, dengan ketinggian yang ada belum bisa terlihat secara kasat mata. Dengan hasil pengamatan ini, maka dipastikan bahwa 1 Ramadan yang ditetapkan pemerintah jatuh pada hari ini, Kamis 23 Maret 2023, dan berbarengan dengan metode hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah. Komite Olahraga Nasional Indonesia Medan Sunggal salurkan sembako kepada masyarakat. Pembagian sembako kepada masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan. Ratusan masyarakat kurang mampu menerima sembako di Jalan Sunggal Medan kemarin. Sembako berupa beras, gula, mie instan dibagikan secara gratis untuk kebutuhan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Satu persatu warga yang telah mendapatkan kupon sembako secara gratis datang untuk menukarkan kupon kepada panitia dengan sembako yang telah disiapkan. Di mana kebutuhan pokok masyarakat pada bulan suci Ramadan sangat tinggi. Harga kebutuhan pokok jelang bulan suci Ramadan telah mengalami kenaikan, sehingga pembagian sembako diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan Kamtipmas aman dan kondusif pada bulan suci Ramadan. Ketua KONI Kecamatan Medan Sunggal Azwan Syah menuturkan pembagian sembako pada
masyarakat kurang mampu telah rutin dilakukan untuk menekan angka kemiskinan serta membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di bulan suci Ramadan. Hal ini kami lakukan setiap bulan puasa, setiap menjelang bulan puasa untuk menurunkan kemiskinan daripada warga masyarakat yang ada di Kecamatan Danu Sunggal. Karena ada yang belum beli beras, ada yang masih susah. Jadi kami berikan itu bisa digunakan saat malam sahur. Sembako yang kami salurkan tidak banyak, berkisar hanya 250 paket untuk kami berikan kepada kaum yang kurang mampu. Jadi supaya mereka bisa ikut bersenang menyambut bulan suci Ramadan. Komite Olahraga Nasional Indonesia mengajak kepada masyarakat luas untuk saling berbagi dan bergotong royong dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, khususnya Kota Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, berikut kami hadirkan serba-serbi Ramadan 1444 Hijriah. Pemirsa, sholat tarawih perdana 1 Ramadan 1444 Hijriah, ribuan jamaah padati Masjid Raya Al-Masyun, Kecamatan Medan Kota. Kendati cuaca mendung disertai hujan gerimis, sholat tarawih perdana Ramadan kali ini jauh lebih ramai dibandingkan Ramadan sebelumnya saat pemerintah menerapkan PPKM akibat pandemi COVID-19. Ribuan warga dan wisatawan lokal melaksanakan sholat tarawih perdana Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Bersejarah Medan Raya Al-Masyun, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Rabu malam. Meski cuaca mendung disertai gerimis, ratusan jamaah yang tidak mendapatkan tempat di dalam masjid tetap mengikuti sholat tarawih di pelataran luar. Jumlah jamaah diperkirakan lebih dari 2.000 orang. Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Masyun mengatakan, meski lebih ramai dibanding tahun lalu, kehadiran jamaah belum maksimal seperti sebelum COVID-19, di mana biasanya kapasitas masjid dan pelataran luar dapat menampung hingga lebih dari 7.000 jamaah. Masjid Raya Al-Masyun menjadi salah satu masjid bersejarah yang ikonik dan menjadi salah satu daya tarik masyarakat dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Tak hanya tarawih, Masjid Raya Al-Masyun juga kerap menjadi tempat iktikaf dan tadarus masyarakat Kota Medan saat bulan Ramadan. Pengurus BKI Masjid Raya Al-Masyun Ridwan Asnawi mengatakan jumlah jamaah tarawih perdana malam Ramadan pada tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Meski peningkatan jumlah jamaah tak terlalu signifikan, namun kepadatan jamaah juga terjadi hingga membludak ke area pelataran luar. Para jamaah terlihat khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih dan masjid bersejarah milik Kesultanan Delhi ini. Kalau kita lihat nampaknya itu berimbang, kami tahu lewat. Yang Thailand yang banyak itu kan. Kalau kita tengok dari yang sudah itu nampaknya berimbang. Saya tahu pasal ada itu. Tapi begitu pun banyak katakan lebih banyak daripada yang lewat. Masjid Raya Al-Masyun Medan dibangun pada 21 Agustus 1906 atau 1 Rajab 1324 Hijriah yang merupakan bagian dari sejarah Kesultanan Delhi dan menjadi salah satu objek wisata religi di Kota Medan. Hujan yang mengguyur kota Kabanjahe, Kabupaten Karo di awal bulan Ramadan tidak mengurangi niat dan kehusyukan jamaah dalam melaksanakan sholat tarawih malam pertama di Masjid Muhajirin Gang Bersama Kabanjahe, Kabupaten Karo. Malam pertama bulan Ramadan, kawasan Kabanjahe, Kabupaten Karo sekitarnya diguyur hujan. Setelah pengumuman penetapan 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari ini 23 Maret 2023 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Kemakmuran Masjid dan Umat Muslim langsung menggelar sholat tarawih pertama Rabu malam usai sholat Isya. Seperti jamaah di Masjid Muhajirin Gang Bersama Samura, Kabanjahe, Kabupaten Karo, walaupun hujan dan cuaca dingin, namun tidak mengurangi niat jamaah datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih malam pertama Ramadan. Suasana terlihat hening dengan kehusukan jamaah melaksanakan ibadah sholat tarawih.
melantunkan sholawat dan memohon ampunan serta berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat tarawih juga diramaikan oleh remaja masjid dan anak-anak. Sholat tarawih pada bulan Ramadan diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mempererat tali persaudaraan antar sesama jamaah guna saling mengingatkan untuk kebaikan dengan saling menolong, gotong royong, infak, sodakoh untuk kemakmuran masjid. Selain itu membimbing remaja dengan menanamkan nilai-nilai Islami, melatih mental generasi muda dan membentuk kepribadian yang baik dan bermanfaat di tengah masyarakat. Oleh Imam Ali karramallahu wajhah bahwasanya fadilah keutamaan dari tarawih pada malam pertama adalah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ia lahir, sebagaimana ia dilahirkan oleh ibunya bersih tanpa dosa sedikit pun juga. Tergantung kitalah orang tuanya untuk menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Intinya demikian. Selepas sholat tarawih bertadarus Al-Quran dengan membaca dan memahami kandungan Al-Quran yang dilakukan secara bersama-sama. Pemirsa, kondisi lapak pedagang di pasar tradisional Batangkuis Deli Serdang terlihat banyak yang kosong serta kiosnya banyak yang tutup karena pedagang lebih memilih berjualan di luar sepanjang jalan utama Batangkuis Pekan sehingga mengganggu pengguna jalan. Karena banyaknya pedagang berjualan di luar lokasi pasar di sepanjang jalan utama Batangkuis Pekan hingga sampai daerah pinggiran rel kereta api, mereka berdagang di atas parit bahkan sampai badan jalan mengakibatkan lapak pedagang yang disediakan pengelola pasar banyak yang kosong. Salah satu pedagang Martin Karukaro menjelaskan, sepinya pasar tradisional Batangkuis ini terjadi sudah kurang lebih 6 tahun lalu. Terlihat hanya beberapa kios yang berisi pedagang, sedangkan sebagian pedagang lebih memilih menyewa tanah masyarakat yang berada di pinggir jalan walaupun harganya mahal. Akibatnya tidak ada pembeli yang masuk ke dalam pasar, hanya sebagian kecil dan sudah menjadi langganan. Para pedagang di dalam berharap seluruh yang berjualan di luar dapat masuk agar seluruh kios dapat terisi. Keluar semua, tidak bayar distribusi, itunya. Adanya pedagang luar? Ada pedagang luar. Ya udah lama Pak. 6 tahun lebih. Pas mengeluh. Oh ya. Untuk membayar anak sekolah pun tidak mencukupi. Ya. Nah, itulah pendapatan tidak. Untuk makan pun udah syukur. Sementara ada di pasar harus dibayar. Distribusi dibayari. Nah, supaya pedagang-pedagang di luar masuk ke dalam semua. Ditertibkan. Seorang tokoh perempuan Batangkuis, Oktober Liana Aritonang, mengatakan pemerintah Kabupaten Deli Serdang sudah menyediakan pasar sebanyak 200 kios dan luts untuk para pedagang terdiri dari pedagang kain, ikan, daging, sayur mayur, dan lainnya. Namun sejak 6 tahun terakhir, kondisi pasar tradisional kini terlihat sepi, khususnya yang berada di dalam. Pedagang yang selama ini berada di dalam memilih keluar untuk menghindari kerugian karena sepi pembeli. Masyarakat lebih memilih membeli di luar karena mudah mendapatkannya daripada harus masuk ke dalam pasar tersebut. Akibat banyak yang berjualan di luar sehingga mengganggu para pengguna jalan. Diharapkan pemerintah Kabupaten Deli Serdang, khususnya pihak kecamatan, dapat menertibkan para pedagang di pinggir jalan yang sudah sangat meresahkan pengguna jalan dan pemilik kios dan luts. Pemirsa, 1 hari menjelang bulan Ramadan, pedagang daging ayam potong di Padang Sedimpuan mengeluh akibat sepi pembeli. Hal ini disebabkan pembeli lebih banyak memilih daging sapi daripada daging ayam potong. Penjualan daging ayam potong di pasar tradisional Kota Padang Sedimpuan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang disebabkan daging ayam potong kurang diminati oleh pembeli. Untuk harga daging ayam potong masih relatif stabil, berkisar di harga Rp38.000 per kilogramnya. Seperti yang dialami oleh pedagang daging ayam potong Hendri Siregar mengaku hingga saat ini pembeli masih sepi, sedangkan untuk harga daging ayam potong masih berkisar Rp38.000 per kilogramnya. Ini pasaran lagi sepi, ada pasaran. Ya harganya masih harga 38 1 kilo. Per 1 kilo? Ya. Ya sekarang orang semua orang beli daging. Memilih daging Bang ya daripada ayam.
Lain halnya dengan penjualan daging sapi, hingga saat ini penjualan daging sapi meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pembeli lebih cenderung memilih membeli daging sapi daripada ayam potong. Untuk harga daging sapi berkisar di angka Rp150.000 hingga Rp140.000 per kilogramnya. Pemirsa, informasi menarik lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan untuk esok hari Jumat 24 Maret 2023. Halo Sobat BMKG, saya Aro, Prakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Jumat 24 Maret 2023. Untuk pagi hari, berawan di wilayah Sumatera Utara, siang hingga sore hari, berawan dan berpeluang hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Sibolga, Samosir, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Palas, Labuan Batu, Labura, Labusel, Madinah, Paluta, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berawan dan berpeluang hujan ringan hingga sedang di bagian wilayah Sumatera Utara. Untuk dini hari, berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pertanggal 22 Maret 2023, 1 berada di wilayah Langkat. Bagi Sobat BMKG semua tetap waspada karena cuaca bersifat dinamis yang dapat berubah-ubah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ya pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini siang kali ini. Saya Ayu Alviniokori beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah bagi Anda yang menjalankannya. Selamat siang, sampai jumpa.